Start recording. Terus gimana sih share screen? Udah lupa ya. Entire screen. Go live. Udah belum? Ya gue lupa password Ubuntu gue. What the fuck. Ayolah sambil dibuka lah Ubuntunya lah. Aduh. Password. Muncul. Mantap, rame. Oh, never mind. Tinggal Mikael doang. Mikael katanya ke gereja bukan? Lagi di gereja bukan dia? Iya, lagi di gereja dia. Anak Tuhan bingit. Banget. Baru mulai gerejanya. Anak ketua. Gak tahu dia ngurusin gereja, kayaknya staf multimedia gitu. Oh, berarti dia emang gak ikut ini? Agak tadi izin katanya. Ya udah. Mantap. Oke, kemarin kita udah bahas sampai mana? Nih, lu kelihatan kan? Ini gue lagi share ini. Kelihatan. Nah, kemarin kan gue udah kasih tahu tuh. Sebenarnya ini acuan lo aja ya. Maksudnya ROS.org, wiki.ros.org ini ya bakal jadi acuan lo dalam menggunakan ROS gitu. Mau apapun, mau kayak cara ngebuat package gimana, mau cara pakai architecture kayak gimana. Terus publisher subscriber cara nulisnya gimana, ya itu semua lo lihat di wiki ROS ini. Nah kayak gini nih, komen-komennya ada apa aja, ROS topic, terus kemarin ada ROS note, itu apa aja kayak gitu, pokoknya semua balik lagi ke sini gitu. Nah yang kemarin belum gue bahas itu adalah gimana kalau kita ngebuatnya pakai Python misalnya. Itu ada di mana sih? Coba ya, ROS tutorial Python ada nggak? Coba search Python. Nah ini nih. Mana nih? Nah jadi kalau misalnya ini kan gue direktori utama gue adalah Katkin WS ya kemarin ya, lu udah ini kan. Ini adalah directory atau workspace dari ROS kita, dimana kemarin gue bilang workspace itu adalah bengkelnya kan, atau ruangannya ya, kayak di True itu ya robotnya lah. Nah package itu adalah project-projectnya. Nah package itu letaknya ada di SRC ya kan, di sini. Nah ini kemarin gue udah buat, kalau kemarin ikut atau lu tonton video di YouTube gue upload itu, kemarin kita ngebuat namanya beginners tutorial. Nah jadi dia beginners tutorial ya, di dalamnya ada CMake-list, ada include, ada package XML, ada SRC. Kemarin udah gue bahas apa aja itu CMake-list, itu isinya apa, package.xml isinya apa aja. Nah program kita ada di SRC-nya. Nah inilah program kita kemarin, listener sama talker ya kan, listener sama talker. Nah sekarang kalau gue pengen buat dia dalam bentuk script Python, jadi kalau lo buat dalam bentuk script C++, dia di dalam SRC aja udah cukup. Nah kalau lo pengen buat dalam script Python, lo harus buat lagi namanya ini mkdir script. Gue lupa dia harus di dalam SRC nggak ya? Enggak kayaknya. Udah pokoknya. Di bukan yang waktu di kode lu 2019. Di SRC ya? Oh ya udah, berarti gue pindah dulu ke SRC. Nah, baru gue mkdir lagi, make directory maksudnya, buat folder namanya script. Nah, ini lo harus sama persis judulnya, nggak boleh script 1, script 2, nggak bisa. Ini udah paten kayak gini. Jadi lo harus ngikutin tata caranya. Ini namanya nggak bebas. Kalau nama program kita kan bebas kan, mau apa aja. Kalau ini script yang isinya Python, yaitu harus foldernya harus namanya scripts. Nah sekarang gue pindah ke script. Oke, nah ini gue udah di dalam script. Nah, udah langsung kita kopas aja nih. Misalnya ini untuk apa nih? Talkernya kan, talkernya dia kayak gini. Nah nanti gue bakal kalau gue pakai gedit aja biasanya, gedit talker.py. Kopas ya kan. Nah kayak gini. Nah ini biasanya pakai ini
awalan kayak gini, USR bin environment Python, buat dia ngedeteksi bahwa ini bakal dieksekusi di Python gitu. Ya gue juga nggak tahu sih kenapa harus ada, cuman ini ikutin aja. Ya, license remove for brevity, gue nggak tahu. Nah, ini yang talker ya. Jadi lo lihat nih, ini workspace gue, ini source-nya, ini nama package kita, beginner tutorial. Ini SRC itu adalah program-programnya yang ada di dalam beginner tutorial. Ya, termasuk tadi ada listener, ada talker, CPP. Nah, tapi kalau lo pengen buat dalam Python, dia harus masuk ke dalam folder namanya script. Gitu. Nah, coba kita code walkthrough lagi. Kemarin kan dia biasanya include rows. Nah, nggak, tunggu buka terminal lagi deh. Misalnya gua misalnya gue buka gedit talker.cpp, kita coba samping-sampingin ya. Ini antara talker.py sama talker.cpp. Nah, kalau lu lihat di talker.cpp, dia include rows H namanya. Ya, walaupun nanti di dalam si maclist.text-nya nanti dia ada rows cpp, tapi dia include-nya rows.h. Kalau ini lu include rows py, ya kan. Terus apa lagi? Dia masukin stdmsgs. Kok gue float sih? stdmsgs float apa nih? Oh enggak, ini belum kita pakai kemarin ya. Kemarin kita makainya string kan. Ini kemarin abis gue edit, gue lupa balikin lagi. Kemarin kita makainya string dot h gini kan, string dot h. Nah, terus sama kalau ini juga from stdmsgs dot msg import string. Nah, kalau ini dia kayak gini, include ya gitulah. Sebenarnya mirip-mirip aja. Nah, kalau dalam Python itu dia biasanya dimasukin ke dalam fungsi. Nah, kayak gini contohnya, dev talker. Ini kan berarti dia fungsi talker namanya ya. Nah, dia ngebuat nih inisiasi instance sebuah publisher namanya pub. Pub sama dengan rows.py publisher. Ini nama topiknya, ini tipe datanya, ini queue size-nya. Queue size-nya itu buat buffer ya kalau nggak salah, gue lupa. Ya gue lupa lah detail-detailing kayak gininya. Cuman intinya ini nih. Ini topiknya, ini tipe datanya, string. Nah, terus lu inisiasi node. Nah, kalau di sini gimana dia? Nah, dia inisiasi node dulu kan. Inisiasi node namanya talker. Nah, ini sebenarnya namanya nggak terlalu dipakai. Ya, nama soalnya nanti lu bisa pakai alias yang udah gue pernah bilang. Nah, ini juga nih, ya ini init talker. Terus dia jadiin ini dia ada node handle n namanya. Nah, terus di sini dia baru buat instance publisher-nya di sini. Chatterpub n.advertise standard messages, tipe datanya string. Terus ini topiknya. Ini adalah ini apanya sih? Queue size-nya ya. Queue size atau frekuensi frekuensi yang ini deh. Ya, sama lah kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini dia tadi di sini. Oke. Nah, terus ini rate sama dengan rows.py.rate 10 Hz. Berarti dia ngirim pesan 10 Hz ya. Ini di sini kayak gini. Ya, lu bisa bandingin. Nah, terus di sini dia ada while not rows.py is shut down. Kalau dia while rows okay. Nah, ini maksudnya apa? While rows okay itu maksudnya selama rows-nya masih nyala, selama rows core masih nyala. Ya, kan lu setiap kali mau ngejalanin sebuah program di rows, lu harus nyalain rows core dulu kan. Nyalain rows core. Ini udah gue edit lagi. Udah lantar gue kupas lagi. Lu harus nyalain rows core dulu kan. Nah, pokoknya selama rows core-nya nyala dan program ini dipanggil, ya diaktifin, ya udah lakuin ini. Nah, sama ini juga. Kalau ini dia bahasanya selama rows.py-nya nggak mati. Ya agak aneh sih, while not rows.py is shut down. Jadi kalau rows.py-nya mati, berarti kan dia bakal true ya. True kalau di not jadi false. Nah, berarti kalau ini false, rows.py is shut down-nya false, berarti dia masih nyala. Di not berarti dia jadi true. Jadi while true, ya hello string isinya ini rows.py get time
ROS.py.getam itu dia bisa ngakses waktu sekarang. Terus rospy.loginfo. Nah, kalau di sini dia jadinya apa? rosinfo kan. Rosinfo ini apaan sih? Ntar gue edit lagi. Nah, terus di sini ada pub.publish. Di sini juga ada chatterpub.publish. Ini isi pesannya apa? MSG. Kalau ini kan isi pesannya adalah hello string. Udah read.sleep. Sama ini juga. Nah, kalau di sini ada rospin once, rospin kayak gitu-gitu. Nah, di sini kalau di Python gue juga rada bingung implementasi rospin once tuh gimana? Apa nggak perlu dipakai? Tapi kadang-kadang ada yang make. Jadi ya itulah. Mungkin bisa jadi bahasan buat kalian cari tahu lebih dalam. Nah, udah. Ini cuman buat manggil programnya doang di sini. If name sama dengan main. Nah, lu kalau pernah sering buka Python, sebenarnya ini nggak perlu. Lu bisa aja langsung ini semua lu hapus kayak gini, ini semua lu hapus kayak gini, ya udah dia langsung jalanin program ini. Cuman dia biar ada kayak exception ya namanya. Kalau lu pernah belajar Python ada yang namanya exception. Ketika program ini dipanggil ya jalanin fungsi talker. Ya udah dia bakal di sini aja nanti try ini terus except. Nah, ketika dia ada exception, misalnya di interrupt nanti misalnya lu terminasi gitu programnya, ya udah nanti dia bakal keluar ya gitu ya. Ini sama aja intinya, sama aja. Cuman emang biasanya apa sih istilahnya, standar orang ketika membuat program dalam ROS itu kayak gini. ROS dalam Python ya, dia buat dalam def, terus nanti cara manggilnya tinggal panggil aja fungsi def-nya ini. Karena kalau lo lihat di program gue juga kayak gitu kan, dia dalam def juga. Ya pokoknya kayak gitulah. Sebenarnya nggak harus kayak gitu, tapi semua orang di komunitas makanya kayak gitu. Jadi lo ikutin aja biar sama gitu. Jadi kalau lo diskusi di forum juga orang nggak bingung baca program lo kayak gimana. Oke, nah ini talkernya nih. Nah sekarang itu talkernya. Nah talker tadi gue lagi nyala. Nah, gue matiin ya program talker, gue keluarin. Nah dia kan udah ada ya talker.py. Nah lu harus buat ini dulu nih, biar dia bisa executable istilahnya. Karena nanti program yang talker.py ini dia nggak bakal masuk di cmeclist.txt. Kalau gue ke cmeclist, nah ini kan ada cmeclist ya di beginner tutorial. Nah dia nanti kan bakal masuk dia masuk di sini kan. Kalau programnya dalam cpp add executable talker.cpp add executable listener.cpp. Nah kalau dalam Python nanti lu nggak perlu nambahin ginian di cmeclistnya. Bahkan di cmeclist lu nanti kosong gitu kalau lu semuanya dalam Python. Jadi dia gimana caranya biar dia executable? Caranya adalah dengan caranya dengan chmod plus x talker.py. Nanti dia berubah jadi warna hijau. Nah, intinya dia udah siap buat intinya dia udah jadi executable file lah kayak gitu. Jadi lu nggak perlu nambah-nambahin di cmeclistnya nanti kayak gitu. Oke. Nah terus Catkin install Python at the following. Kok pakai ginian sih? Apa ini yang baru ya? Jangan-jangan ya? Aku dulu kagak pakai cmeclist. Gue coba kalau lu lihat GitHub gue ya, Iya. Kita sambil buka GitHub deh. Gue ngecek lagi dah. Ya, nih kalau lu lihat ya, itu gue akhir. Mana nih Athena ya? Sini ya. Nih lu lihat cmeclist gue ya. Yang lama. Iya. Cmeclist gue yang ini kan. Nah ini dia nggak ada. Program Python gue kan Vision ya namanya. Tuh dia cuman cpp semua tuh. Add executable fmchanger.cpp, control.cpp, main.cpp, testpub.cpp, testservo tuh nggak ada kan.
Iya nggak ada. Nah gue nggak tahu nih. Ini mungkin yang sesuatu yang baru kali dari Rose Noetic. Soalnya dia dulu tuh dia pakai Python 2, sekarang harus pakai Python 3 kan. Jadi udah deh, gue ternyata harus ngikutin dia. Kita edit lagi ya. Kita edit si Maclist-nya, kita tambahin this make sure bla 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 bla. Ya udah. Can install. Sebenarnya si Maclist ini nggak harus urutan. Jadi lo kopas di mana aja bisa. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, udah ya. Nah, ini kode explanation-nya lah. Nah, lo bisa baca bla 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 bla. Nah, sekarang gue bakal buat subscriber node-nya. Subscriber node cd src cd script. Ingat ya di script ya. Nah, ini tadi udah gue jadi hijau nih, dia udah executable. Sekarang gue edit lagi listener.py. Nah, listener.py gue kopas program ini. Kopas. Nah, sama ya kurang lebih. Coba kita bandingin sama program listener.cpp. Jadi listener cpp. Nah, oke, kita bikin samping-sampingan gini ya. Sama kayak tadi, ini harus, gua nggak tahu sih ini sebenarnya wajib apa enggak, tapi pakai aja ya buat dia ngedeteksi environment Python ya. Jadi ini udah template gitulah. Terus sama ya, ini juga ini import rows, masukin string.h. Kalau ini juga import rows.py, masukin stdmsgs.msg import string ya. Nanti lo juga bisa sama kayak itu, bisa float, bisa integer 8 ya, integer 8 bisanya ya, kayak gitu-gitu sama. Kalau ini kan kemarin yang gue bilang, ini tinggal ubah-ubah aja kan, bisa jadi float.h, integer 8.h, terus apa lagi ya, dan lain-lain. Nah, sama ini juga melakukan callback kan, dia melakukan callback. Nah, ini juga nih ada callback. Ini udah gue edit lagi. Kemarin tuh apa sih? Ya udahlah, callback aja lah, sebut aja callback. Nah, sama dia juga callback data, ya kan? Dia callback nerima sebuah data. Sama ini juga dia nge-callback nerima sebuah MSG, ya kan? Dia nerima sebuah MSG. Terus di dalamnya dia cuma ngeprint doang kan, rows.py.getColorID. Nah, ini sebenarnya nggak penting, ini cuma buat nanti kalau lu lihat deh, dia cuma angka-angka nggak jelas doang. Terus I heard di sini data.data. Nah, ini sebenarnya bisa gue ganti ya, ini gue nggak tahu kenapa dia nggak seragam sih buat tutorialnya. Nah, kalau di sini kan gue definisiin dia sebagai MSG kan, pokoknya apapun yang gue terima jadiin sebuah variabel namanya MSG ya gitu. Tapi kalau tadi dia nonton apapun yang gue terima jadiin dia sebuah variabel namanya data, sebenarnya sama aja. Nah, nanti di sini dia bakal ngeprint I heard message.data ya. Dia kayak ngambil, kan gue udah ngasih tahu bahwa string itu di dalamnya ada sebuah kayak ya, makanya nih gue agak menekankan lo untuk belajar kelas. Jadi di dalam string itu dia ada sebuah data namanya. Jadi strukturnya string terus data yang gimana sih gue harusnya buat lagi dari sini deh. Edit coret. Nah, jadi dia nanti di dalamnya struktur gini, di dalam stringnya itu ada sebuah variabel namanya data. String data. Nah, makanya ketika lu manggil ini tuh yang diakses adalah datanya. Jadi lu punya message dalam tipe data string nih, yang lo akses itu adalah di dalamnya ini data kayak gitu. Nanti lu bisa banyak nanti ketika lu buat message ya, dalam membuat message nanti lu di dalamnya bisa aja lu udah ada integer jarak, terus ada float misalnya, float lokasi, nah apapun lah. Nah, jadi ketika lu nerima message, misalnya ini namanya jangan string deh, ini namanya objek misalnya. Nah, ini tipe data objek.
Nah nanti lu kalau lu nge-retrieve nih, apa lu ngambil nih, misalnya message sama dengan objek kayak gini. Nah nanti lu bisa message dot data sama dengan apa, message dot jarak sama dengan message dot lokasi sama dengan gitu. Nah, makanya lu jangan bingung di sini. Loh, kok nih udah message terus di dalamnya dia nge-pointer ke data lagi. Nah, karena emang di strukturnya kayak gini. Nama tipe nama objeknya string, di dalamnya ada lagi string data. Kayak gitu. Makanya di sini dia yang diakses adalah data. Sama kenapa di sini juga dia data.data kan. Dia panggil data jadiin variabel, tapi yang diakses adalah data lagi. Jadi kalau lu ngeliat di library-nya si Rose itu, dia string itu di dalamnya ada data emang di sini. Si string data kalau nggak salah. Mana sih si string ya? Si string gitu. Ya gua nggak tahu lah. Pokoknya tipe data string terus data kayak gitu. Makanya dia manggilnya kayak kok data.data, kenapa nggak langsung data aja? Lu mikirnya gini kan pasti? Enggak, karena lu harus ngakses data yang sesungguhnya itu ada di dalam sini sebenarnya. Nah, kayak gitu. Jadi lu nggak bisa manggil dia cuman kayak gini doang. Nggak bisa, lu harus akses di dalamnya data.data kayak gitu. Kalau di sini kan tadi message.data ya. Nah ini sebenarnya bisa aja lu ganti jadi data di sini. Udah nanti ya sama aja kayak gini, data.data juga ini jatuhnya. Nah kayak gitu. Oh ya sama kerancuan gua kemarin, ternyata callback itu dia nggak bisa tipe data yang return. Dia nggak bisa nge-return apa-apa, dia cuma bisa void. Nah dia cuma bisa ngambil data doang. Jadi kalau untuk ngolah atau nge-return integer atau apapun dia nggak bisa. Ya gitu. Ya udah intinya ini sama lah ya. Intinya ini sama callbacknya. Ini cuman buat apa, nanti lu lihat dia bakal muncul angka-angka ID yang nggak jelas gitu lah, random, bukan random juga sih, identifier, gua nggak tahu identifier apa itu. Nah terus di dalam program utamanya ya udah dia cuman kayak init node. Di sini juga sama kan, init node juga, init node listener namanya ya, ini template aja lah, ikutin aja. Terus dia ngebuat subscriber, dia nge-subscribe ke topik chatter dengan tipe data string dan manggil fungsi callback. Nah, sama di sini juga subs end up subscribe chatter, ini queue size-nya, ini fungsi callback-nya kayak gitu. Udah, terus dia ada row spin di sini. Di sini ada spin nggak? Oh, dia juga ada nih. Ya udah, rowspy.spin ya udah pakai aja lah. Pokoknya kalau subscriber tuh pasti pakai spin, gua nggak tahu kenapa. Udah deh. Ketika program ini dijalankan, dia cuma manggil listener doang, selesai. Ini juga kayak gitu. Oke. Ya udah, sekarang coba kita lihat. Bla 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 bla, building your nodes, Catkin Mac ya. Ini udah nih. Jangan lupa di ini dulu. Sorry, tadi di mana gua? Nah, tadi kan ada talker, ada dasar. Jangan lupa di chmod plus x di executable dulu namanya listener.py. Nah dia langsung namanya jadi hijau. Oh ya tadi tambahannya karena dia bilang ada apa tuh, harus ditambahin ini ya, Catkin install Python. Udah kita ikutin aja. Gua nggak tahu sih ini mungkin karena dia versi terbaru atau gimana. Ya pokoknya kita ikutin aja. Jadi kita edit si max list kita. Tadi di mana? Sini ya, Catkin Python install. Nah, sini. Kayak gitu ya. Coba kita Catkin Mac. Apa nih? Must be in. Oh, salah. Gua harus di Catkin WS baru bisa Catkin Mac. Kalau nggak salah gitu. Iya benar ya. Apa nih? Catkin install Python called without required destination argument. Oh, gue salah si maclist text, gue salah nih si mac. Nih, lo bisa ngeliat pesan error sama nih, sama kayak inilah. Kalau lo pakai IDE, dia kan bisa
bisa debugging ya. Ini gue nggak tahu nih salahnya di line berapa, salahnya di line 16. Oke, gue coba ke SRC beginner tutorial, edit CMake. Apa tadi dia bilang? Katkin install. Kok nggak ada sih? Oh, kayak gini. Listenernya belum ya? Coba, bentar. Nah, itu baru tuh. Ini baru ya? Iya ya. Yang dia yang kode barunya ada listener file. Oh, oke. Ya, buat cover. Coba gua Katkin make. Katkin install Python called without require destination argument. Coba gua kopas aja lah, gua belum pernah soalnya di Python 3 ini. Agak beda atau gimana? Set. Terus one Katkin make file. Nah, coba. So I did setup Python in root. Setup.py CMake list, then I run bla bla bla. Errornya apa? Dia pakai Rose Melodic. First, while Katkin is a generic enough tool, it's typically used for robotic. Cuma diarahin lagi. Cari yang lainnya kali, Stack Overflow-nya nggak bantu nih yang ini thread. Nggak bantu ya. Almost at the end, I got some error. I thought you copy the code the wrong position. If you place those codes in relatively early, you are possibly getting it wrong. Ininya nggak sih, kayak di dalam kurung awal tuh Katkin package bin destination ganti sama directory gitu nggak sih? Directory ini beginners tutorial gitu. Iya, misal gitu ditaruh jadi apa /src/ gitu-gitu. Coba. Mark executable script. Coba gue buka lagi ya. Coba dia ada yang bahas script gitu nggak? Control F script. Oh, di sini ya. Di sini, Pak. Kenapa? Coba. Dia bilang you are possibly Katkin install. Oh, dia harus di sini letaknya. Di sini, coba gue kopas dulu. Harus di line situ. Setahu gue harusnya nggak harus, tapi coba aja lah. Mana tadi? Mark executable script. Katkin install Python program destination. Coba ya, ini ya. Iya. Barangkali dia emang harus gitu kali, gue juga nggak tahu. Katkin make, coba. Generate unknown CMake command. Generate messages. What? CMake command generate messages. Bentar. Gue copy ini dulu dah. Kayaknya gara-gara kemarin ada yang gue edit jadi ini deh dia. Bentar. Examining. Yang C++ mana sih? Ini nih. Service client, bukan. Oh, ini nih. Kayak di sini. Running publisher, running subscriber. Apa sih? Ulang. Understand
sending roast topic. Nah ini simple publisher. Uangnya di situ Pak. Coba gue kopas ulang ya si maclist.txt-nya, kayaknya ada yang gue ubah-ubah jadinya dia. Nah ini nih di sini nih. Nih si maclist text-nya. Coba bener gak? Gen MSGS generate. Oh ada yang gua hapus ya. Oh ini nih gen. Coba ulang lagi tadi apa? Mana sih? Gen MSG generate messages. Oh iya benar-benar gue ada yang kurang. Coba gen MSG, terus ini kita taruh di sini tadi ya. Nah coba Katkin make please, bisa dong. Apalagi nih, beginners tutorial, null messages, null service, si make error, called with non-existing file. What? With non-existing file. Oh salah program. Ini kali ya, gue di SRC kali ya. Nah gini. Please bisa dong. Bisa. Nah inilah mengapa kita kalau bisa jangan berbeda dari orang-orang. Jadi sekarang yang nomenklaturnya kayaknya gitu deh. Dia di luar SRC. Soalnya kalau dulu, aduh apa nih? Oh ini salah codingan gue nih. Chatter publish. Iya, kalau di luar dulu tuh script itu biasanya di dalam SRC. Sekarang dia ada di luar SRC. Nah, jadi ya gitulah. Jadi terserah kalian mau ngikutin yang mana sebenarnya. Cuman sebenarnya nggak salah sih. Cuman yang namanya itu kan punya standar ya. Nah, ini gue tadi salah di mana nih? Chatter publisher MSG. Chatter publisher.msg. Oh ini what the freak. Gua ngikutin ini dulu. Rating subscriber please. Kemarin gara-gara ada yang gue edit tapi gue lupa gue balikin sih, jadinya salah-salah kan sekarang. Ini gue kopas dengannya SG udah ikutin aja nih. Terus lagi make dah ya, bisa nggak ya, bisa nggak tahu deh. Bisa. Nah sekarang oke, sorry for the inconvenience. Gue jadi lama gara-gara ada yang error. Udah kita balik lagi tadi. Simple publisher Python ya. Ini kan udah jadi nih. Nah, gimana sekarang cara ngejalaninnya? Udah, inilah cara ngejalaninnya. Running the publisher. Oke, pertama lu harus nyalain raw score dulu, Ya, biasanya nyalain raw score. Terus, nah ini kadang-kadang kalau lu nggak bisa nyalain raw score, jangan lupa ini dulu, source devel setup bash di terminal lu, kayak gitu. Nah terus kalau misalnya ini tinggal jalanin aja ROS beginner tutorial talker.py. Sini coba. ROS run talker.py. Nah ini udah jalan kan. Terus kalau mau listener gimana?
Udah listener.py. Nah, ini yang gue bilang tadi ada ID itu yang ini nih. Angka-angka random gak jelas. Iya, intinya kan dia cuma heart hello world doang kan. Udah bisa nih. Nah, bedanya apa kalau manggil C++ sama manggil Python? Kalau C++ lu bisa pakai alias. Dan lu nggak panggil talker.cpp. Nah, aliasnya itu dibentuk pas ada di cmaclist.text ini. Nah, gue jelasin agak detail ya, biar lu semua nggak bingung. Jadi cmaclist. Nah, dia tuh ada aliasnya di sini nih. Ketika lo ngegenerate nih, nah makanya dia manggilnya talker doang kan, nggak talker.cpp. Tapi lo bisa ganti ini. Walaupun nama lo talker.cpp, lo bisa ganti nama panggilannya apa? Di sini nama panggilannya di sini. Misal namanya talking. Ya atau apalah. Gue males. Udah gitu. Udah bisa tuh. Ya intinya sama lah ya kurang lebih nulis di C++ sama di Python kayak gimana. Nah sekarang coba ke GitHub gua mana. GitHub gua kayak gini. Coba nih, kalau gue dulu script ada di dalam MSG kan, MSG di dalam SRC kan. Nah ini program Vision gua taruh di dalam Python. Misal gua pakai apa ya, visionpub.py. Nah, nih import rowspy from athena.msg import object. Nah, ini gue buat custom message buatan gue sendiri, namanya Athena. Namanya object. Nama message-nya object. Tadi kan namanya string kan ya. Ini kalau lo buka ini, mana sih? Gue harus buka banyak tab nih jadinya. cd src list cd script edit talker. Nah, kalau ini kan ini adalah standard message yang dikasih sama library rows-nya. Nanti lu bisa buat custom message lu sendiri. Kayak tadi gue ngebuat custom message namanya object di dalam package gue sendiri namanya Athena. Ya gitu. Nah, ini imutils, video, argparse, cv2, datetime, ini library-nya. Ini library gue download. Argparse kayaknya udah ada defaultnya Python. cv2 ya itu OpenCV, datetime sama time juga kayaknya itu defaultnya Python udah ada. Nah, ini fungsinya cuma satu kan, def detection. Nah, gue buat publisher ke topik namanya CV target dengan message-nya namanya object queue size 10. Nah, terus gue init node sama terus gue ngebuat loop rate-nya 10 Hz. Nah, ini message sama dengan object. Nah, di dalam object ini nanti gue bisa ngakses dua hal. Yaitu gue bisa ngakses ini nih, message.xobj sama message.yobj. Kalau tadi kan message.data kan, atau data.data, ya bebas lah mau namainnya apa, bisa message bisa data terserah lo. Nah, ini gue ngebuat namanya xobject sama yobject. Gue cuma nentuin titik tengah dari objek yang gue cari. Nanti gue masukin ke dalam object.msg ini. Nanti gue passing deh ke dalam program controllernya. Gimana cara dia nengahin ke dalam PID kayak gitu. Udah, ini juga cuman dalamnya if name sama dengan main, try detection except cross interrupt. Ya sama persis kayak gini tuh, sama bedanya ini talker ya udah sama, intinya sama lah kayak gitu. Nah, itu cara ngebuat dalam Python ya. Itu gue brief singkat aja. Nanti kalau pengen coba-coba main ya bisa aja. Misalnya ganti lu pengen passing angka misalnya, nanti lu ganti jadi float kayak gitu. Terus ini juga lu nanti ganti jadi float. Terus nanti yang lu kirim adalah misalnya jarak terus lu ganti ya udah jadi angka kan, angka terus apa itu. Ingat ya, kalau dalam Python tuh dia nggak nge-define tipe data, jadi lu nggak ada ngebuat kayak misalnya apa string hello string, jadi nggak ada. Lu kalau pengen masukin float ya udah langsung aja jarak misalnya, terus langsung isinya angka ya kan, misalnya berapa 10 atau 10,5, ya udah dia langsung dalam bentuk float gitu. Makanya dia istilahnya Python itu dia bukan strong language.
strong language itu maksudnya apa? Strong language itu dia fix ya. Lo harus clear ini tuh apa, definisi dulu. Lo ngebuat string ya string, lo ngebuat float ya float, integer ya integer, udah nggak bisa berubah tiba-tiba. Kalau Python itu dalam perjalanannya nanti dia bisa berubah-berubah, jadi integer bisa, jadi float bisa, kayak gitu ya, bahkan jadi string juga bisa gitu kan. Nah itu oke, kayak gitulah kira-kira cara ngebuat publisher subscriber dengan Python. Terus apa lagi ya? Apa lagi, Ki? Setelah ini apa lagi sih? Tutorial. Terus ada lagi namanya ROS service kalau nggak salah. Beginner level. Pak, kalau bikin objek utamanya kejauhan ya? Bikin Ada objek tuh. apa? Lo kan waktu itu bikin kopter CPP. Oh iya, kopter CPP ini adalah Wah, kejauhan kali. kopter CPP. Ya paling gue cuma bisa kode walkthrough aja sih jelasin. Jadi kalau lo udah belajar kelas nih, lo udah ada yang udah pada belajar kelas belum? Ngerti nggak sih kelas itu gimana? Coba dari semua yang udah. Gua pernah belajar kelas di OOP dan belajar di Python. Lo udah belajar OOP? Iya udah. Nah inilah bagian dari OOP. Nah jadi gue sistemnya gini deh, gue gimana Kim? Menurut lu gue jelasin yang lain dulu atau gue jelasin Athena secara keseluruhan? Gas aja lu udah langsung. Athena secara keseluruhan ya. Oke, Iya. gini. Brace yourself. Jadi ya seperti yang lo lihat sendiri di sini ada SRC, ada launch, ada MSG, ada include. Ya. Nah, karena ini gue buatnya dalam C++, maka gue harus nggak harus sih. Jadi ini tuh sebenarnya tujuannya biar rapi aja. Jadi kalau lo di sini nah di sini kan juga ada include ya. Nah tapi nggak ada isinya nggak ada apa-apa karena kita nggak pakai header file. Nah seperti yang lo tahu kalau misalnya lo pengen OOP di C++, itu lo ada yang namanya header file, nah, dimana dia isinya adalah definisi-definisi doang. Ya kayak gini, misalnya semua lo include semua library. Nah ini di dalam header file ini nih, ya. Nih include rows, standar MSG integer 16, integer 8, float 64. Terus gue pakai geometry MSGS, terus gue ada mavros messages juga ada set mode. Nah sama buatan gue sendiri nih, Athena/object.h. Nah ini buatan gue sendiri. Ini sisanya library semua. Ini doang yang gue buat. Nah, gue ngebuat kelas namanya copter, ya kan? Nama kelasnya copter. Nah, ini istilahnya ada constructor sama destructornya ya. Ya, kayak gitulah. Ini template aja lah. Nah, di dalam copter ini dia bisa ngelakuin fungsi go center, go down, go up, change flight mode, left servo drop, right servo. Pokoknya ini cuman definisi-definisi doang deh. Header file dalam C++ tuh gitu. Dia cuma definisi-definisi doang. Ya, dia pokoknya bisa ngelakuin ini, bisa ada fungsi target callback, leader alt callback, timer callback, control effort bla bla bla. Nah, sama dia ngasih tipe data di sini. Ya, gue punya publisher namanya ini, publisher ini, publisher. Terus ada subscriber namanya ini, subscriber ini. Sama ada raw service client. Nah, ini gue yang belum gue jelasin nih. Dimana kalau lo pengen nge-request set mode flight mode itu dia pakai namanya raw service. Dia bukan publisher, bukan subscriber, tapi service itu dia cuma minta sekali, dikasih sekali, udah. Kalau publisher subscriber kan terus-terusan kan, gue kasih terus, lo terima terus gitu. Kalau service itu dia cuman gue minta minum dong, udah dikasih minum, ya udah selesai gitu. Sekali doang, udah dipanggil sekali, dikasih sekali. Sama ini ada ROS timer. Ya ini built-in juga dari ROS-nya, dimana lo bisa ngitung timer gitu. Ya sama ini semua cuman definisi doang, definisi variabel. Ini semua definisi variabel semua nih. Ini semua definisi variabel. Ini juga variabel.
Nah, cuman ada yang konstan kan, gue bikin titik tengah kamera itu ada di pixel 200,200. Nah ini tergantung kamera yang lu pakai ya. Titik tengahnya di mana yang gue pakai itu kan kemana kamera PS3. Terus ini udah fix juga mission time out, false nanti dia bisa berubah-berubah sih. Ini copter altitude dibikin 0 dulu, desired altitude up-nya 400 cm, desired out down-nya 200 cm. Nah ini intinya header file itu cuman definisi dari fungsi, atau apa sih istilahnya ini, apa sih kalau dalam C++ dalam bahasa C itu header ya? Ya header bener. Jadi ketika lo ngebuat fungsi sama kayak di misalnya lo buat fungsi di Arduino nih, ya kan? Lo pernah buat fungsi di Arduino nggak sih? Lo kan harus definisin dulu kan di atasnya kan? Lo punya sebuah fungsi integer bla 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 atau void bla 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 gitu. Nah sama ini juga lo harus definisin dulu, karena kalau lo langsung tiba-tiba buat fungsi gitu, dia nggak bakal bisa nanti. Tetap bisa. Cuman enaknya ketika lo ngebuat definisi ini, lo bisa dipanggil dia dimanapun, panggil fungsinya dimanapun itu bisa, mau di atas di bawah kan. Kalau lo tahu C itu manggilnya kan dari atas ke bawah kan. Kalau lo ngebuat sesuatu ya gimana ya? Ya udah deh, nanti aja deh. Gue agak bingung jelasinnya. Ya, tapi intinya header.h itu cuman isinya gitu doang. Udah. Copter.h cuman variabel sama nama-nama fungsi, udah gitu doang. Oke, itu include Athena. Nah, tapi kalau lu pakai Python nanti pasti lu nggak bakal butuh ini, include Athena lu nggak bakal butuh. Lu nggak bakal butuh header file. Karena di Python itu lu nggak pakai header file. Lu langsung buat kelas aja udah dalam bentuk .py. Selesai, udah cuman satu file doang. Nah, itu kan headernya kan. Nah, nanti di dalam src ini dalam copter.cpp tadi kan copter.h itu cuman headernya doang, kepalanya doang, judulnya doang. Di dalamnya ini. Nah, inilah penjelasannya. Tadi kan gue udah buat tuh, ini sebagai publisher, ini sebagai publisher, ini sebagai publisher ya kan. Nah, tuh gue samping-sampingan deh biar lu enak liatnya. Gini, gue cukup excited menjelaskannya. Karena ini sangat penting guys. Ya ini harus sudut pandang C++ sih. Kemungkinan nanti lo nggak pakai, cuman biar lo ngerti cara ngebaca kode di sini tuh kayak gitu. Ya. Tadi kan ini copter.h nih. Ini cuma definisi doang kan. Gue punya publisher namanya ini, publisher namanya ini, bla bla bla. Subscriber namanya bla bla bla. Di copter.cpp itu semua dijelasin. CMD file publisher itu adalah bla bla bla, tipe datanya geometri MSGS, terus stamp, dia nge-publish ke topik ini, queue size-nya sekian. Gitu. Step X publisher, jadi di sini cuma definisi doang kan. Di sini lah penjelasannya. nh.advertise bla bla bla, PIDX. Nah, dia standar MSGS, dia tipe datanya float 64, nge-publish ke PIDX ini. Nama topiknya. Sama ini juga. Ini subscriber juga dia nh.subscribe, topiknya ini. Nama fungsi callbacknya ini, leader out subscriber juga kayak gitu, ini nama fungsi callbacknya, left servo publisher bla bla bla. Konstruktornya ya? Iya, konstruktor apa ini konstruktor namanya? Enggak, yang itu yang copter. Iya, ini konstruktor iya. Ya, ini pokoknya ada di copter. Ya, ini nama fungsinya kayak gitu. Ya, ini ya benar-benar. Terus ini left servo publisher juga, topik ini dia publish, subscriber bla bla bla. Mission timer itu adalah create timer, durasi mission time-nya tadi gue set 20. Terus dia ngelakuin timer callback-nya ngapain. Set mode client. Nah, ininya Mafros nih, set mode. Nah, nanti lu ketika nge-request flight mode itu nge-requestnya ke sini. Ke topik ini namanya. Mafros set mode. Udah. Ini ketika lo ngapus ya, ini destructor kan, artinya ketika lo matiin programnya nanti dia bakal muncul tulisan copter is erased. Nah, ini semua penjelasan dari void. Tadi kan cuma header ya doang nih. Ya, ini void ini apaan nih isinya? Inilah isinya. CV target callback dia cuma ngambil data X sama Y-nya, masukin ke dalam variabel ini, X date, Y date.
Maksud gue itu X detection, Y detection gitu. Terus leader alt callback, ya dia ngambil data leadernya. Nah ini juga kan data kan, sama dia kayak string itu di dalamnya ada data, integer 16 juga di dalamnya ada data. Jadi cara lu manggilnya nggak langsung kayak gini, copter alt sama dengan data, nah itu nggak bisa. Jadi lo harus data. Ya ini tergantung apa yang lu define di sini sih. Kalau lu define di sini namanya jarak, berarti nanti lu manggilnya jarak.data atau ketinggian .data. Ya ini tergantung di sininya nih. Ini yang lo harus ingat nih. Ada di sini. Ya, tapi data ini yang titik data ini udah strict. Dia emang namanya data, nggak bisa lu ubah. Tapi data yang di sini ini sesuai sama yang lu buat di sini gitu ya intinya. Nah ini terus timer callback, dia cuman manggil, ya ini cuman flag doang lah. Kalau mission timeoutnya udah habis nanti dia jadi true, udah gitu doang. Nah ini control effort, ini nilai PID-nya nih, PID X, PID Y, PID Z, sama dia cuman satu doang isinya, data doang. Ya gitu. Nah ini go center, ngapain go center? Nah go center nih buat nangahin ke objeknya. Nah ini kalau lu baca, ini ada state, ada set point. State itu adalah kondisi kita sekarang, set point itu adalah yang kita capai. Nah state itu berarti kondisi titik tengah kamera kita, set point itu adalah targetnya, titik tengah si targetnya. Misal lu ngedeteksi kotak nih, ya kan, posisi tengah kamera lu ada di 200, tapi lu mendeteksi target lu itu ada di pixel 30. Nah itu set pointnya. Ini state kita adalah ya titik kamera kita sekarang. Ini udah, nanti lu tinggal nge-publish state lu publish set point lu ke PID ini. Nah, lu publish ini. Jadi PID yang gue pakai itu sebenarnya library, Ki. Jadi gue download package library namanya PID, di mana lu cuman butuh dua hal doang, state sama set point. State itu lu kirim ke sini, PID state. Set point itu ya lu kirim juga ke set point. Udah, nanti lu langsung dapet control effort. Mana control effort di sini? Mana sih control effort? Nah ini nih, nih hasilnya control effort. Jadi otomatis lu nanti bakal dapet. Nah makanya di sini lu ada subscribe control effort kan. Jadi lu nge-publish ini semua ini 66-nya XYZ, nanti dibalikin nih XYZ juga. Lu harus kasih velocity berapa. Udah di sini dapetnya. Ini vel twist linear itu karena dia tadi geometri MSGS twist temp kan. Jadi dalam ROS itu kalau lu pengen ngirim kecepatan XYZ itu udah ada namanya geometri MSGS. Geometri MSGS itu memungkinkan lo untuk ngirim message berupa kecepatan linear dan kecepatan angular dalam sekaligus kayak gitu. Kalau lo pengen define message lo sendiri juga bisa, nggak pakai ini. Cuman gue pakai ini aja yang udah ada. Twist geometri MSGS gitu. Nah ini kalau mau go down ngapain? Nah ini state gue cuman state Z-nya doang kan. Set point-nya juga set point Z doang. Ya, set point-nya adalah desired altitude. State gue adalah copter alt sekarang. Copter alt ini diambil dari data leader yang tadi, leader callback. Leader callback mana sih? Leader mana? Nah, leader callback. Nah, ini. Ini. Nanti dapat copter alt. Gitu. Terus go down ya kayak gitu, go up. Go up berarti ke atas. Nah, ini change flight mode. Nah ini udah template sih kayak gini. Flight mode request base mode-nya dibikin 0 dulu, baru nanti masukin mode kita apa, misal guided, loiter, terus apa ya gitu-gitulah. Nah ini servo drop, ya udah ini gue ngejatuhin servo. Nah ini gue nge-publish ke ini nih nanti ke Arduino. Ini publish mission ini gue ke Arduino nih. Nanti di Arduino-nya ada program dia nge-subscribe topic mission namanya. Topic mission. Iya mission kalau nggak salah. Mission, bukan mission, sorry. Gua nge-publish. Publish apa sih tadi? Publisher. Left servo publisher. Oh ini, left servo, right servo. Nah, ini ke topik ini. Nanti diterima sama Arduino-nya, ya udah.
Nanti tergantung isi misinya apa. Kalau 0 berarti dia nggak jatuhin, kalau 1 berarti dia jatuhin, kalau nggak salah gitu gua. Atau ini nih, 1 sama 3 ya? Ya 1 sama 3 ya. Ya pokoknya gitulah. Ya gitu doang. Nah, itu kopter.h sama kopter.cpp. Udah ya, gitu. Nah, sekarang di sini program gua tuh harus enaknya sebenarnya gua pakai gambar-gambar ya. Gini, gue gambar deh, gue coba gambar deh. Sebentar ya. Oke bang. Jadi gimana cara alur program gue bekerja tuh gini. Nyoret-nyoret di sini di mana ya? Kalau di Ubuntu ya, ada Paint nggak? Sketch. Draw ada nggak? Oh ada nih, draw. Bisa gambar-gambar ya. Coba nih, gue bakal jelasin algoritma gue seperti apa cara berpikirnya. Ini bisa draw nggak bener nih? Apa ini? Kok kayak editor PDF sih? Bukan ya, bukan gambar ya? Kayaknya sih, gak tau juga. Aduh. Draw, mana nggak ada sih draw? Sketch. Anjir lah. Coba gue depan aja di sini. Kenapa nggak pakai Google Chrome aja? Google Chrome ada buat gambar-gambar. Yang dari Google iya. yang biasa dipakai. Apa namanya? Kasih tau gue. Atau draw. Kalau apain gue sih egi.io, aggie.io atau draw.io bisa. Draw.io. Lu mau nyoret apa gambar doang? Nyoret. Apa biasanya? Kalau gue sih egi.io. Egi. Lu apa tuh? aggie. AGGIE gini. Ya tuh. Oke, siap. Mantap. Oke. Gue jelaskan bagaimana masterpiece bohong deng. Itu tadi udah ada, langsung tekan start drawing. Oh, oke, maaf. Ini udah bisa ya? Gambar ya? Mantap. Ini kecilin brushnya gimana? Itu size kanan size. Ini ya? Size satu. Nah ya di itu kan. Gede banget. Ntar gue kecilin lagi. Nah, segini lah ya. Nih, lihat ya. Ini gue bakal tulis dulu deh semuanya. Di sini kan ada mati. Ada FM changer. Ada main CPP. Main. Gue nggak usah pakai CPP lah ya. Ada mission control. Sebenarnya mission control sama mission guided. Mission guided aja lah, jangan mission control. Mission guided. Sama udah itu dong ya. Oh, sama di script nih, sorry. Di script itu ada yang namanya Vision Pub lah, ambil aja Vision Pub. Aduh, Vision Pub. Terus ada lagi, enggak, ini udah mission control, main, FM changer. Ada lagi nggak ya? Oh, di Ino. Athena no lidar, Athena Ino. Kenapa gue namainnya Athena sih? Athena. Ya udah, Athena Ino aja lah gue tulisnya ya, Athena Ino. Ini untuk menandakan bahwa dia adalah file Arduino. Dia buat gerakin servo doang. Kayak gitu. Terus FM changer, main, mission guided, mission pub. Ntar gue liat launch file gue dulu deh. Launch file gue isinya apa? Athena guided launch. Di sini ada FM changer, ada main, ada PID. Oh, PID, gue lupa. PID. Nah, PID ini bukan program buatan gue, dia adalah sebuah package. Jadi gue nggak sentuh sama sekali, nggak ada programnya di gue. PID, mission guided, vision pub, raw serial Python. Nah, raw serial Python ini adalah ya anggap aja Athena IO ya. Athena Ino. Nah, udah gini.
Oke, kita coba code walkthrough satu-satu. Pertama dari FM changer dulu, ini yang paling penting. Apa itu FM changer? Jadi isi FM changer ini, kalau lu lihat di sini dia cuman ada set mode sama RC in. Oke. Dia intinya bisa dua. Dia bisa ngebaca dia bisa nge-request mode dan dia bisa ngebaca input RC in kita. Oke. Nah, terutama channel 7. Jadi gue tuh model gini, ketika channel 7 mati, channel 7 ke bawah, apa sih? Gue nggak tahu on off-nya tuh di angka berapa PWM-nya, gue lupa. Kalau nggak salah kalau dia channel 7-nya ke bawah, ya toggle-nya ke bawah kan, lu tahu kan remote kita Taranis tuh. Futaba ya. Futaba kan ada banyak tuh channelnya. Kalau dia dalam keadaan ke bawah, itu program nggak bakal bisa diaktifin. Itu satu. Semua launch file gue nggak bakal bisa nyala. Semua program nggak bakal bisa nyala kalau toggle itu ke bawah. Nah, ketika dia udah naik ke atas, tek. Nah, ini ketika dia dalam kondisi on, pokoknya. Gue lupa kondisinya ada di mana sih. Nah, ini nih. Nah, ini dia nanti bakal nunggu dulu nih, FM changer is waiting for channel 7. Jadi pokoknya selama channel 7-nya masih di bawah, toggle-nya masih ke bawah, dia nggak bakal nyala programnya. Tapi ketika dia udah ke atas, cetek, baru dia masuk ke sini. Baru dia masuk ke program ini. Nah, channel 7 is trigger change to auto to follow waypoint, ya kan. Nah, ini ada set mode. Ada ya ini template-nya gitulah, base mode harus 0 isinya kayak gitu. Nah, itu cuman ngubah FM changer ya. FM changer itu cuman gini, ketika channel 7 lu balikin ke bawah lagi. Ketika channel 7 lu balikin ke bawah lagi toggle-nya, dia langsung auto LAN. Langsung dia nge-request ini. Request custom mode LAN, udah. Terus udah deh gue ngeprint ini. Ini dia bakal kalau dia berhasil ngubah modenya, dia bakal true di sini. Terus dia bakal ya udah, flight mode change to LAN RC is taken over by pilot. Tapi kalau dia false di sininya, berarti kan dia gagal ganti mode kan? Dia langsung ngasih warning fail to change flight mode to LAN. Ya gitu. Nah, terus ini ada CV flag-nya. Ini flag-nya kalau -1, program vision gue langsung mati. Jadi kamera langsung mati lah intinya. Program vision langsung keluar. Terus misi juga langsung mati. Langsung selesai. Terus udah FM changer test is shutting down, berarti udah selesai. Nah, ini RC in channel 7 lu nge-subscribe lu nge-callback subscribe bener ya. Ya, channel nomor 6. RC data channel 6 itu adalah channel 7. Dia mulai dari 0 kan. Nah, ini buat tahu kondisi PWM setiap channel lu, ya udah lu tinggal gini aja. RC data dot channel berapa misalnya channel 5, ya udah berarti dia 4. Kalau channel 2 berarti dia 1 ininya. Kayak gitu. Nah, karena channel 7 ini dia sifatnya cuma on off doang nih ada penjelasannya. Dia bakal nyala di sini kan. Ini thresholdnya di sini. Ketika dia di bawah sini, berarti dia mati. Kayak gitu. Nah, itu FM changer. Jadi FM changer itu cuman buat dalam keadaan darurat. Ketika lu matiin toggle-nya, langsung kan tadi gue nge-request LAN, CV publisher-nya gue matiin, misinya juga gue matiin, kayak gitu. Itu FM changer. Ya, ini FM changer. Udah, dia cuman buat fail safe doang. Intinya itu. Fail safe. Nah, sekarang apa lagi? Main CPP. Nah, ini menarik nih. Nah, main sebenarnya program utamanya ada di sini. Yang kemarin itu gua kan ngikutin waypoint kan jadinya. Ngikutin waypoint, jadi kita tuh bisa ngebuat pinpoint location dulu. Kita bisa kemarin kan yang misi gua tahun 2019 kan ada 7 gua gambarin ini. Ada 7 lokasi gitu kan. 7 lokasi buat ngedrop nih misalnya, ya anggap aja kayak gini. Gue bisa ngambil ininya dulu, ngambil lokasi GPS-nya dulu. Jadi gue sebelum main tuh gue titik-titikin di mission planner. Tek. Nah, ini yang bakal jadi waypoint. Nah, tapi pas gue udah nyampe sini, gue karena pengen drop secara presisi, gue harus pakai vision dong. Ya kan? Buat nengahin, buat turun ke bawah itu harus pakai vision. Nah, disitulah makanya gunanya vision. Aduh, kok gue kesini? Mana tuh dia?
Kesini sih. Main CPP. Nah, jadi main inilah yang mengatur alurnya program. Nah, ini waypoint 1 ada di 2, waypoint 2 ada di 3, 3 ada di 4, 4 ada. Karena waypoint 1-nya itu adalah take off kan. Jadi kalau di mission planner kan take off itu kehitung 1 waypoint. Nah, ketika lo next selanjutnya dia langsung waypoint 2 ya kayak gitu. Nah, ini adalah ini param, nanti aja deh. Param itu apa nanti aja gue bahasnya. Ini diabaikan dulu aja. Ini aja yang lo baca. Nah, gue nanti bakal ada flag untuk nandain bahwa mission 1 gue udah sampai belum sih ke waypoint 1, ke waypoint 2 gue udah nyampe belum sih, waypoint 3 gue udah nyampe belum sih gitu. Cuman buat nge-flag gitu doang. Kalau gue udah sampai di mission 1, oh berarti gue harus ke misi selanjutnya ke waypoint 2 kayak gitu. Nah, ini dia isinya cuman gini doang. Kemarin kan gue kan ada servo kanan ada servo kiri kan, jadi itu gue idenya adalah pokoknya kalau di ini pertama jatuhin servo kiri, ini jatuhin servo kanan, servo kiri kanan kiri ya gitu. Makanya gue di sini ada beda-beda kan. Kalau gue lagi di mission 1 dan ada di waypoint 1 dan mission 1 belum reach, belum false, maka gue publish misi 1 itu jatuhin servo sebelah kiri kalau nggak salah kayak gitu. Terus kalau gue lagi di waypoint reach sama dengan waypoint 2 dan missionnya belum selesai, mission 2 reachnya belum selesai, masih true, masih false, sorry, maka lakuin yang ini, tipenya tipe 2 ya. Ini cuman beda tipe misi 1-2 doang sebenarnya, jatuhin servo kiri atau servo kanan, udah cuman gitu-gitu doang. Nah, terus kalau semuanya udah selesai nih, semuanya udah true, udah break, terus gue keluar waypoint reach is shutting down, berarti semua waypoint udah gue jelajahin, intinya kayak gitu. Nah, mission type publisher ini apa? Ini kan tadi gue bilang dia cuman servo kiri servo kanan kan, itu ngeliatnya ada di mission control atau mission guided ya, mission guided lah. Nah, mission guided. Nah, di sini dia udah ada height desired sama height up. Height up ini adalah ketinggian gue ketika menjelajahi waypoint. Height desired itu adalah ketinggian ketika gue pengen jatuhin drop barangnya gitu. Nah, ini juga sama, dia mission guided waiting for channel 7 juga sama. Dia baru bisa aktif ketika channel 7-nya udah nyala, intinya gitu. Nah, ini udah selesai. Kalau dia mission type-nya -1, itu yang gue bilang tadi. Mission 1 itu kan tandanya gue fail safe kan. Dia langsung break aja, ya udah keluar dari program ini. Program ini udah nggak jalan lagi pokoknya. Langsung mission control test is shutting down langsung. Tapi kalau mission type-nya 1, lakuin ini. Ubah mode jadi guided, lakuin go center. Ya kan, go center tuh berarti gue nengahin target kan. Terus gue loiter dulu, tunggu selama berapa nih? 2 detik ya. Jatuhin servo kiri. Terus jalan lagi auto. Terus mission type-nya gue jadiin 0 lagi. Gitu. Kalau mission type-nya 2, guided, go center, loiter 2 detik, jatuhin servo kanan, auto lagi. Udah gitu dong. Udah gitu dong. Mission control tuh gitu dong. Nah, tapi kan yang ribet kan go center ini kan. Apa yang lo lakukan di go center kan yang susah kan. Nah, inilah yang rame PID bla 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 itu tadi yang ada di copter.cpp gue, itu isinya go center tuh itu. Nah, tapi intinya tuh cuman gitu doang. Jadi di main itu dia untuk nandain gue tuh lagi ada di mana sih posisinya, dia sebagai flag lah, atau enggak, dia yang ngatur program flow-nya. Nah, mission guided itu yang nentuin gue harus jatuhin servo kanan atau servo kiri, servo kanan kiri. Dan juga dia yang bakal ngelakuin ya tadi go center atau go down, go center, go down, itu semua dilakuin di sini. Atau go up misalnya. Kemarin gue nggak pakai kayak gitu-gitu semua karena udah depres, udah nggak jelas lah. Akhirnya nggak ada yang gue pakai ini. Ya, ini semua dilakuin di mission guided. Kayak gitu. Main ini cuman buat nandain gue lagi ada di waypoint berapa, bro. Oh, di waypoint 1.
gue passing ke mission guided. Oh kalau lu ada di waypoint 1, lakuin misi yang kayak gini. Bla bla bla, go center bla bla bla, jatuhin servo kanan. Terus nanti si mainnya ngebaca lagi. Oh gue lagi ada di waypoint 2. Kalau ada di waypoint 2, lakuin misi 2. Misi 2 itu ngapain? Go center bla bla bla, jatuhin servo kanan. Kayak gitu. Jadi dari FM changer itu buat failsafe, main itu buat program flow-nya kayak gimana, apa yang harus dilakuin. Mission guided itu adalah yang melakukannya nanti. Mission guided itu yang melakukannya. Inilah pergerakan drone itu intinya ada di sini. Gitu. Nah, Vision Pub, ya inilah yang saling bertukar dengan gimana caranya dia biar bisa go center itu kan tadi kan. Mana tuh? Copter.cpp mana? Sorry. Copter.cpp. Nah, go center itu kan membutuhkan set point berupa XY dari kamera dan juga XY dari kondisi kita sekarang kan. Mana sih go center? Go center. Nah, ini disinilah Vision Pub bermain. Vision Pub ini set point ini dapatnya dari set point X data. Itu dapatnya dari Vision gue mana sih? Vision Pub. Oh enggak, dia dalam bentuk object.msg ya. Enggak. Script Vision Pub. Nah, ini kan intinya dia ngedetek sebuah kotak terus cari titik tengahnya kan. Titik tengahnya ini yang bakal gue publish. Ini publish message ke dalam sebuah topik namanya CV target. Kayak gitu. Nah, nanti inilah yang bakal jadi set point. Mana set point tadi? Copter.cpp. Set point ya? Bukan sih. Set point. Oh ini nih, CV target subscriber. Dia bakal ngedapetin mana CV target? CV target mana sih? Mana bisa CV target? Nah, CV target bakal dapat x.ydet. Nah, x.ydetnya ini dipakai untuk sebagai set point. Intinya kayak gitu. Nah, itulah di bagian Vision. Jadi Vision ini nanti sambil ngasih ya go center itu ya bisa dilakukan karena si Vision Pub ini juga dia nge-publish data XY dari target, maka dia bisa melakukan go center tadi. Nah, terus yang mission guided tadi bisa jatuhin servo kanan servo kiri. Nah, itu dia berhubungan dengan Athena Ino ini. Coba kita lihat Athena Ino. Enggak, kita ke mission guided dulu deh. Tadi kalau nggak salah dia juga nge-publish lagi kan di sini. Nah, bukan. Dia ngelakuin left servo drop. Apa itu left servo drop? Left servo drop adalah ini. Right servo publish. Nah, dia bakal nge-publish lagi ke Athena Ino. Mana Athena Ino? Ini kebanyakan file ya. Kok Athena Ino? Nah, nanti dia bakal nerima nih. Mana nih? Callback. Nah, ini nih. Ya udah di sini. Mana sih topiknya? Topiknya itu nih left servo dan right servo. Kayak gitu. Callbacknya adalah berupa ini. Kalau dipanggil datanya sama dengan 1, maka servo attach right 180 ya udah gerakin servo 180 derajat, langsung jatuhin. Terus detach lagi, servonya langsung deactivate lagi. Terus kalau dia nerima data 2, ya udah aktifin servo yang sebelah kiri, dia ke pin 11 right 0. Nah, ini karena dia bertolak belakang ya posisi servonya, jadi dia di right-nya 0 derajat, gerak terus detach lagi gitu. Udah gitu program gue. Gimana, bisa dipahami gak? Ya intinya ini nih, ada FM changer cuman buat failsafe, main itu buat nandain gue lagi ada di waypoint berapa dan misi apa yang harus gue lakuin, ya kan? Mission guided itu adalah yang melakukan misinya sesungguhnya.
Ya, mission guided kan yang melakukan misi sesungguhnya dia kan yang merintahin go center, ganti mode, jatuhin servo kiri. Nah, itu semua ada di situ. Ya. Tentunya dengan bantuan dari Vision Pub datanya, dapat data set point-nya. Terus Athena Ino ya udah dia cuma nerima apaan lu ngasih kirim data. Oh, kalau kirim datanya 1 berarti jatuhin servo kiri. Kirim data 2 jatuhin servo kanan. Nah, PID ini tadi kan lu lihat sendiri kan ada ini kan. Nah, dia program yang terpisah sendiri. Ini bukan program buatan gua. Jadi lu pure cuman ngirim data berupa state dan set point. Nanti dia langsung ngebalikin dalam bentuk ini. Control effort. Dan itu langsung bisa lu pakai untuk go center, go up, go down. Go apa nih contohnya gua nih. Nah, ini untuk go apa nih? Go down kan cuma mainin Z doang kan. Gue kirim ketinggian kopter gue lagi di mana. Ini dapat datanya dari lidar kan, kopter alt ini. Set pointnya berapa? Gue pengennya berapa? Lu publish dua-duanya. Langsung lu dikasih berupa control effort. Gitu. Jadi ini terpisah. Ya, ini sumbernya dari lidar. Ya, kalau set point kan dari set point dan state kan dari lidar. Ini juga, oh ya ini dari Vision Pub juga dong. Ya, dari Vision Pub. Berarti dapat data PID-nya, balik lagi ke mission guided. Itu control effort-nya berapa? Sekian, ya udah. Itu udah Mavros yang jalan kan. Lu cuman ngasih kecepatan VX, VY, VZ doang. Gitu. Gimana? Terus tadi program autonya ngapain? Auto itu, jadi kan gue tetap pakai mission planner. Tapi statusnya guided apa auto gitu di mission planner-nya? Kalau auto itu dia bakal ngikutin waypoint kan. Oh. Jadi lu bisa bayangin gue lupa ngejelasin. Jadi di mission planner gue itu cuman titik-titikin ini 8 biji udah. Waypoint biasa apa sih namanya? Kalau di ini waypoint biasa kan? Iya, waypoint. Iya, waypoint doang. Udah di mission planner gue tuh isinya cuman take off. Gue juga dari mission planner take off. Udah WP1, WP2, WP3, WP4. Udah, bahkan LAN nggak ada. Atau ada LAN? Iya, LAN juga nggak ada kalau nggak salah. Gitu. Itu di mission planner gue. Jadi setiap kali gue jalanin auto, nih contoh di mission guided nih. Ya kan dia minta guided dulu kan pertama kan, pas udah nyampe kan. Dia udah nyampe WP pertama nih misalnya. Kan gue tahu WP lagi ada di WP 1 2 3 itu kan dari si main ini nih, ya kan? Main ini nanti yang bisa ngambil data waypoint. Ini ada di program sini. Ngambil data waypoint itu dari sini. Nah, nanti kalau dia udah dapat data waypoint, dikirim ke mission guided. Woi, lu lagi ada di waypoint 3, lakuin misi 4 misalnya. Kan nanti lu juga bakal gitu kan? Oh, lu lagi ada di gedung yang 1, lu harus ngelakuin apa? Kan ketinggiannya beda-beda tuh. Sama ini juga. Ya. Gue juga kalau lagi di waypoint sekian ngelakuinnya apa? Kalau lagi di waypoint sekian ngelakuinnya apa? Nah, udah. Pas gue udah nyampe di mission guided, gue minta guided, itu berarti full kendali ada di gue kan? Bener-bener VX, VY, VZ itu semua gue yang kasih. Udah mission mission planner apa sih istilahnya? Ardu pilotnya udah nggak ngapa-ngapain itu udah. Ya. Ardu pilotnya udah nggak ngapa-ngapain, semua gue yang kasih. Udah, makanya gue ngelakuin go center ini. Ketika dia udah center, gue request lagi loiter. Nah itu kan berarti Pixok lagi yang main kan? Yang menjaga dia stabil kan si Pixok lagi. Gue udah nggak mikirin tuh loiter perhitungannya gimana, gue nggak tahu. Pas dia loiter, gue servo drop. Pas gue auto lagi, ya WP1 udah sampai, ya gue otomatis pas auto langsung ke WP2 kan. Udah dia bakal jalan ke WP2 otomatis. Nah, masalahnya kalau lu sekarang itu kan jalannya nggak bisa pakai WP kan? Ya nggak? Yang atau bisa? gue lupa lagi.
Ya lu bisa bayangin kalau program gue tuh kalau gue udah di sini, kalau gue jalanin auto ya dia otomatis bakal jalan ke sini. Terus gue ngelakuin stuff bla 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 macam-macam, gue minta auto lagi, ya dia pasti jalan ke sini gitu. Gue nggak perlu mikirin path planningnya kayak gimana gitu, karena dia pasti jalan ke WP sekian. Nah itulah enaknya kalau lu pakai GPS. Nah, Apa nge-mix gitu berarti iya ya? dia mix. Pas Jadi di jalan ke sini, tapi pas sudah nyampe, gue yang lakuin. suruh Tapi, guide. tapi pas sudah selesai, gue serahin lagi ke Ardu Pilot, tolong anterin gue ke WP sana gitu. Nah, tapi pas sudah nyampe, Iya. ya udah. Kayak Iya kalau gitu. pakai kayak guided semua nganggur ya. Nah, Ardu Pilot. kalau lu guided semua, ya itulah. Kalau lo guided semua berarti lo nggak pakai WP, maksudnya lo nggak nyerahin apapun ke Ardu Pilot, kecuali lo mungkin ya nggak tahu lah, mungkin take off lo masih request kali, atau nggak tahu deh, take off juga harus butuh GPS ya. Maksudnya? Take off tuh pakai GPS nggak sih untuk melakukan auto take off? Kagak kan, Kagak ya? cuma naik aja, misal naik 5 meter ya udah naik aja 5 meter Nah, gitu. ya kalau kayak gitu mungkin bisa lu masih pakai Ardu Pilot di sini buat take off, terus buat apa lagi ya? Nggak ada lagi ya? Udah. Nah iya, jadi gue tuh mix and match antara program gue dengan Ardu Pilot. Jadi kalau untuk go center, go down, go up, ya itu nggak mungkin dong gue serahin ke Ardu Pilot karena itu pakai sensor lidar dan vision kan. Nah itu semua kerjaan Odro itu. Nah, tapi pas udah selesai, ya gue serahin lagi ke Ardu Pilot. Anterin gue dong ke WP sekian. Ya udah, gue nggak perlu kalkulasi apa-apa. Dia bakal jalan sendiri by GPS. Gitu. Terus kalau mau failsafe, tinggal jatuhin channel 7, langsung nge-land dia otomatis. Gitu. Udah sih gitu walkthrough-nya kode gue. Mungkin lo sudah mendapatkan appetite. Ya udah mulai berasa lah gimana sih ini program. Nah berarti kalau lo nggak ada waypoint, ya udah semua langsung guided. Semua udah by sensor yang lo pakai. Misal lo pakai apa yang lo bilang itu apa optical flow ya. Ya iya. Nah, udah. Berarti lu udah saling bertukar antara PID dan guided lu ini udah. Gitu doang, nggak ada waypoint main ini nggak ada. Atau ada, atau nggak ada ya? Ya intinya main mungkin tetap ada untuk ngatur flow program lo kayak gimana. Misal kalau kondisinya dia, nggak tahu nih, gue juga nggak kebayang. Jadi kalau kebayang orang baru dikasih tadi pagi. Mungkin bisa jadi nggak ada ini. FM changer pasti tetap ada karena lu butuh. Ya ini untuk failsafe soalnya. Jadi untuk matiin semua program, gue saranin harus ada satu program yang bisa matiin program-program lainnya gitu. Matiin vision, matiin guided, matiin apa ya, matiin terutama vision sama guided. Vision sama guided ini sih. Pokoknya lu langsung request LAN atau apa kalau bisa. Atau nggak bisa ya? Bisa nggak request LAN di indoor? Gak tahu juga sih ini indoor, tapi kalau maksudnya request ininya. Iya, LAN itu dia membutuhkan GPS gak? Oh, ya pakai ini. Kita di awal nyeting dulu di vision planner yang ngirim, ini predefined home gue gitu. Gak beberapa akurat juga sih. Ini home gue, terus turun di sini. Nanti pas LAN balik ke sono gitu. Cuma kan tidak ini ya. Dan random juga katanya ya. baru tempatnya diacak gitu. Itu gila sih. Itu gila sih. Jadi mau nggak mau landingnya sih kayak kalau gue kepikirnya ini ada program yang ngitungin servonya udah activate belum tiga-tiganya. Terus kalau tiga-tiga udah activate, ya udah berarti kan status lu pulang. Cari betul. Lu terbang tinggi. Lu terbang agak tinggi, kan bakal kelihatan tuh kuning tuh. Iya. Nah, itu mulai PID di situ. Udah go center, go center, go down udah selesai. Iya, go center udah. Gitu, emang harus gitu. Gue juga mikirnya gitu.
Lu terbang aja ke tengah, terus yang tinggi terbangnya agak tinggi, maksud gua bukan tinggi-tinggi Iya. banget. Biar lu bisa Iya, ngeliat kuning kan. Iya. Lu dapet kuning tuh, udah kedetek, ya udah tinggal main PID di situ, udah landing lu. Berarti lu harus punya sensor tinggi juga dong. Iya. Lu rencana pakai apa? Ada. Oh iya. Eh, kalau sensor tinggi kemarin tuh di toolbox nemu ini sih, nemu rangefinder gitu. Bisa dipakai. Nah, kemarin lagi lagi dibawa sama elektrik, ngilang. Kira kabar ya. Apanya yang hilang? Orangnya Orangnya. lagi gak ada kabar. Oh. Atau lu coba cari deh yang bisa ketinggian ya setidaknya 10 meter lah. Anjir. Tinggi Iya banget ya. amat. Soalnya kalau ultrasonic dia cuma 4 meter setahu gua. Iya. Iya, yang Max Botix itu 5 meter. Itu 5 meter udah bagus itu. Cukup gak tuh 5 meter? Pare. Ya lu kira-kira aja indoor tuh ketinggian maksimum lu tuh berapa gitu. Jangan sampai lu out of range lah. Maksudnya kalau misalnya emang kira-kira terbang drone lu rendah cuman di 2 meter, ya udah lu aman berarti pakai 5 meter. Tapi kalau lu terbangnya udah 4 meter, nggak tahu sih masih aman gak ya 5 meter? Iya, 5 meter max maksimumnya. Itu balok-baloknya itu tingginya berapa? Lu udah tahu? Yang apa? Balok-balok gedungnya. Iya, Ada 2 meter. 2 meter ya. Udah lu bisa bayangin aja kira-kira lu butuh terbang paling tinggi berapa gitu. Tapi jangan lupa pokoknya sensor tuh harus bisa baca terus, jangan sampai dia out of range. Kira-kira 5 meter cukup ya udah. Misal lu terbangnya di 3 meter doang gitu, nggak tinggi-tinggi, atau di 4 meter doang, nggak mungkin lebih tinggi dari itu. Ya udah, pakai tuh yang sensor itu. Iya, ada yang 1 meter, ada yang 1,5, ada yang 2 meter. Ya nggak tinggi-tinggi banget kan? Iya. Bisa lah tuh pakai 5 meter harusnya. Gitu. Jadi pokoknya lu terus-terusan ngambil data lidar. Data lidar nih menurut gue terus-terusan sih. Nggak bisa putus. Terus yang buat masalah vision gimana? Lu udah nemu optical flow dan lain-lain? Gimana caranya? Atau sensor apa? Atau Yang QR code gue nemu sih. Kan kemarin gue nanya. oh iya, gue belum sempat buka, sorry banget. Iya, gak Tidur apa-apa. gua. Iya, gak apa-apa. Maksud gue masalah ini dulu deh, yang optical flow yang bisa lo nge-track lu lagi ada di mana. Itu gimana? Udah ke-solve belum? Atau udah dapat pencerahan belum? Apa ya? Nyari ini sih di OpenCV kan emang banyak ya. Cuma nyari kayak metode yang bener-bener dia tuh nge-return perpindahan gitu. Soalnya kan bisa ya kayak misalnya gue masih mau pakai nih Bigsock-nya, terus ya udah kita suruh Bigsock-nya tetap, tapi tolong si Rose ini publish seakan-akan jadi optical flow yang dipasang di Bigsock gitu. Nah itu butuh data XYZ gitu kan, pindahannya berapa. Pakai satu kamera doang bisa itu? Iya, emang satu kamera doang optical flow mah. Anjir, ngetesnya gimana ya? Gak sih, Bu. Lu bisa. Apaan? Lu ngerti? Kagak. Bikin model aja dari ribet 3D-nya itu mah. Anjir, gue pengen banget tuh kalau bisa lu nurunin gazebo dia tuh simulasi. Tapi susah sih ya. Kalau kita bisa simulasi tuh sebenarnya enak banget. Maksudnya kalau bisa nurunin ilmu simulasi gitu. Jadi yang ke bawah-bawah nanti enak, kalau mau apa-apa bisa simulasi dulu. Gue sebenarnya pengen dari dulu, cuman aduh berat juga. Ya kalau yang dari Gimana lu? lagi. Gimana ya opsinya kan lu udah dapet duit belum sih? Apanya? Dapat duit dari Trui, dari ini AWAV atau apa? Reimburse gue aja kagak turun-turun.
ya mau beli sensor juga. Sebenarnya yang udah bener-bener plug and go ya Intel RealSense sih. Itu udah solusi paling apa ya? Udah paling paten udah. Maksudnya lu nggak harus mikir banyak-banyak gitu. Itu udah bisa menyelesaikan separuh masalah lu. Tinggal lu Iya, malah udah ditambahin lagi nih alang-alangan apa lagi nih balok biru nih. gokil. Berarti lu harus pasang sensor depan juga dong. Ya sensor depan kan udah pasti, kamera tuh udah pasti 2. Oh, lu obstacle avoidance-nya pakai kamera aja apa pakai infrared? Pakai Nah, jarak. itu dia. Nah, ya gitu. Anjir susah juga dah. Itu jadinya lombanya kapan sih? Jadi tuh sekarang dibagi paruhnya gitu, ada yang apa ya? Ada yang kayak wilayah 1, wilayah 2. Oh, kayak KRI ya? Ya, katanya sih gitu sih. Terus katanya evaluasinya ada yang apa datang webinar, gue kagak ngerti dah. Datang Webinar dihitung validasi. Ya, intinya tapi finalnya sih apa? Apaan? Intinya sih September. Iya September akhir sih. Waduh, gimana ya? Gak tau sih gue. Ada yang bisa dipinjemin duit gitu nggak? Beli dulu Intel RealSense. Iya. Kita minta kali sama alumni nih. Ya, siapa anjir? Ya itu sebenarnya ada sih duit itunya kan yang Iya, apa pakai aja dulu itu saran gue dah. dari apa V Maksud gue biar lu mulai dulu. Kalau kayak gini tuh lu udah mulai belum sih? apanya? Udah mulai apa yang lu udah gawein apa aja? Elektrik udah sama mekanik udah gawe. Udah jadi Apanya? drone-nya? Ya drone yang barunya belum. Apa lu gawein apaan? Yang lama tuh dipakai dulu biar dibenerin kan, biar pada ngerti. Udah. Ya udah minggu besok test flight. Oh, mantap. Pokoknya kalau yang apa sejauh ini mekanik juga kemarin kebetulan pada banyak gitu, ya udah aman lah gitu. Terus konsepnya udah ada, mau bikinnya udah ada, cuma ribet di ininya aja sih. Ribet di apa? Desain 3D-nya gitu kan, masih pada susah gitu buat bikin di inventor gitu mereka. Oh iya sih, ya gue gak ngerti sih kalau gini-ginian. Iya cuma baca-baca doang itu gue. Ujung-ujung terus gue ngarahin aja pakai ini ya gitu kan. Nah masalahnya di sini nih, ribet kan alur misinya tuh, pusing dah jadi programmer dah. Iya. Betul. emang Vitol tuh emang advancing-nya di bagian sini. Ya gue nggak tahu sih kalau lu biar bisa mulai apa ya, maksud gue ya mulai guided gitu. Lu harus latihan mulai ya pakai vision, mulai pakai ya misal ngedetek banner lah di bawah lu kayak gitu. Menurut gue itu harus coba disegerakan sih. Iya. Kayak gitu. Taruh aja kamera di bawah drone, terus taruh misalnya objek apa warna kuning di bawah gitu, bulat atau kotak. Atau kalau pakai punya gue tuh kotak itu udah jadi tuh. Apaan? Itu yang Vision Pub gue itu kan dia ngedeteksi kotak warna oranye. Lu tinggal mainin value CMYK-nya aja. Oh iya. Buat ini. Udah. Atau lu pengen ngapain dulu deh, nanti gue coba buatin programnya. Pengen secara apanya nih? Ya lu latihan beneran pakai guided. Oh, ya latihan guided sih. Yang pertama pasti ini kan, ya biasa tuh take off. Cuma kalau gue kepikirannya tadi kan baru digas juga sama lu juga nyampur ya.
Nah ini Iya. kayaknya kalau take off masih bisa nih. Si ABC-nya itu kita bikin-bikin aja gitu, ada 3 waypoint, isinya ya muter-muter aja ABC 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 gitu. ABC, CAB, ABC atau apalah, pokoknya intinya muter-muter di situ aja lah gitu. Itu kan acak katanya, Mhm. tapi kombinasinya kan terbatas tuh, 3 doang. Ah. Pokoknya disimpan aja gitu alur ABC-nya. Nah di situ kan modenya auto tuh tar. Nah pas udah nyampe ke depan gedungnya, baru set guided detect air, terus kalau pas udah decode terima naik, terus drop barang lanjut. Ya udah kalau gitu lu siapin aja lidar. Kalau turun kan nggak mungkin pakai sensor pixel kan. Turun dan naik tuh pakai barometer tuh ya skip banget lah ketinggiannya. Apalagi kita main ketinggian yang harus presisi kan, detail. Kalau lu nerbangin fixed wing ya oke lah, lu nggak dapat ketinggian yang benar-benar ini. Cuman kan kalau ini kan lu terbang rendah. Ya paling siapin lidar sama siapin kamera bawah atau kamera, ya terserah deh, kamera bawah, kamera depan, kamera bawah kali. Nanti gue coba buatin programnya kalau lo mau nyoba guided. Paling cuma buat nengahin sama turun kalau udah ada lidar dan kamera ke bawah. Kayak gitu. Oke. Iya. Oh ya udah, pokoknya nanti kasih tahu aja kalau emang lu udah siap, Bang. Kira-kira kayaknya udah siap guided nih. Drone-nya udah oke, terbangnya udah nggak banyak masalah lah gitu. Lu pengen nyoba guided, nanti lu kabarin aja. Siap. Nanti gue coba buatin program buat guided kayak gimana, pakai remote ya. Maksudnya triggernya by remote gitu. Lu terbangin dulu manual ke atas. Nanti lu deketin targetnya di atas target, nanti pas lu toggle channel berapa gitu, cetak, dia langsung nengahin terus turun gitu ke bawah gitu. Kayak gitu sih. Paling ini juga kalau yang misi keseluruhannya besok sih mau gua rapat Iya, yaudah. di kita jadi bukalah atu-atu gitu, nih ngapain aja nih maksud dia gitu. Betul. Udah mungkin nggak ada lagi bang. Udah. Kalau nggak ada ya udah sih ya, udah mau jam 3 juga ya. Oke. Ya udah, nanti kalau misalnya mau ada pelatihan lagi, mungkin yang belum gue bahas itu sih Rose Launch ini. Satu doang nih yang gue belum bahas nih kayaknya. Sama MSG ya. Nah, ini gimana caranya lo ngebuat custom message? Terus lawan MSG sama OpenCV. Rose Launch MSG sama, ya udah. Oke, itu buat nanti lah ya. Iya. Oke, ya udah sih gitu aja dari gue. Ada mau tanya lagi nggak? Yang lain? Yang Bit, lain? R. Gue mau nanya satu sih, kan Bang Rizky lu kan nyuruh gue ini computer vision OpenCV. Itu gue belajar OpenCV-nya aja, maksudnya OpenCV per se, jadi kayak nggak usah dimasukin ke ROS dulu atau gimana? Sebenarnya iya. Sebenarnya malah maksud gua harusnya lebih general sih dari kemarin tuh. Ya salahnya Bang Miki kan ngasihnya langsung dalam tuh kayak kelar gitu sebulan. Harusnya sih lu awal bikin flowchart-nya aja dulu. Lu mau ngapain program OpenCV lu. Cuma kalau yang program kayak OpenCV-nya, gue kemarin udah nyoba tuh bikin yang QR record. Mungkin lu bisa lihat di, kayaknya apa gue share screen ya? Gue share screen tuh bang ya? Oh, gue keluar share screen nih. Oke. Udah keluar. Code detectornya. Iya, ada gitu di OpenCV. Makanya kan tadi kemarin kan gue bilang tuh kayak semua plan di awal tuh pakai Zibar gitu-gituan udahlah di-cut aja gitu. Semuanya di-cut. Nggak pakai Zibar deh. Kemarin gue coba pip install Zibar, kan katanya butuh Visual Studio Code C++ berapa ya, nggak tahu. Gue bingung. Iya, nggak masalah sih. Cuma kemarin tuh gue baru baca lagi kan, emang apa bedanya pakai Zibar sama
pakai punya OpenCV. Kalau Zibar lu pengen barcode ya, barcode bukan QR. Terus sama lu langsung nge-scan 3 sekaligus. Nah, terus kata gue, ya ngapain orang lu nge-scan aja 1 doang gitu. Itu tuh jadi QR code-nya udah fix ya. Maksudnya kalau QR code-nya ini, maka dia adalah A. Gitu. Iya. Berarti lu harus nge-define dari awal dulu. Apanya? QR code ininya apa? Objek-objek yang mau dideteksi harus di-define dulu gitu. Apa gimana? Masuk gua ini aja kali ya. Ini share satu screen doang ya? Belum full ini ya? belum Ada. Atau ketika lu ngebaca QR code itu lu langsung dapat data kayak A gitu. B gitu. Enggak. Di ini ya taruh nih. Ini di buku. Kalau dulu tuh nggak ada, kita definition sendiri. Sekarang ada. Oh. Coba lu scan dah. Nih keluar apa nih? Nah, iya. Kalau gue nyoba scan nih ya. Coba scan, coba keluarnya apa? Coba gue di scan. Apa dia beneran langsung ngasih warna red gitu? Berupa string. Keluar tuh pesannya Vital 1. Oh iya. Iya. Oh iya. Ini arti deskripsi udah ada. Dia dalam string gitu berarti dapatnya. Iya, string berarti datanya nih. Ya udah, fix. Ya udahlah. Berarti nanti lu tinggal if Vital 1 gitu kan? Iya, udah jelas, udah clear udah. Oh gitu. Ya, Terus ini gue mau nanya lagi, kayak gue belajar OpenCV itu targetnya gue udah belajar apa sih gitu? Ada nggak sih? Wait, apa dit? Jadi kan gue belajar OpenCV. Nah itu Iya. Coba kalau dari gue sih saran gue pertama lu ya cara-cara ngebuka file gambar, cara-cara ngebuka file video, terus cara nge-convert yang sederhana, misal kayak convert dari RGB jadi black white atau dari RGB jadi CMYK kayak gitu-gitu. Oh iya. Terus nanti kalau bisa Biasanya pakai HSV sih bang. Oh iya HSV ya, sorry HSV. Iya. Dari tadi maksud gua HSV bukan CMYK ya. Terus main-mainin ini pakai apa? Biar kalibrasi gampang, pakai trackbar, buat trackbar coba. Jadi dari misal lu pengen dapat orange nih, nah itu kan lu harus ngeset nilai apa sih konverternya ya? Iya. Ya misal lu pengen dapat buat nandain apa buat thresholdnya kalau merah tuh berapa, nah itu pakai trackbar, lu buat trackbar coba. Oke. Kayak gitu-gitu ya, pokoknya basic kayak gitu aja sih saran gua, nggak usah yang advance gimana, simpel aja, main warna aja pokoknya. Terus cara ngilangin noise kayak gimana, misalkan ada banyak tuh filter, ada Gaussian filter, ada apa filter kayak gitu-gitu, coba lu cari-cari. Oke. Kayak Udah gitu. ini sih udah apa? Gaussian blur udah, terus kayak Gaussian blur, Kenny edges betul ya, kayak gitu-gitu aja pokoknya, yang basic yang banyak tutorial di YouTube dah itu. Oh basic dulu ya. Iya itu baru ya, emang ini sih kontur. Nah itu ya kontur. Nah, itu dipakai juga tuh. Iya. Oke. Oh iya, lu ada ya fine chain TRS ya? Iya, gua ada tuh Buat apaan dah? kontur. Ya itu buat nentuin dia beneran kotak atau enggak. Jadi nanti lu bisa ngeliat sisi-sisinya, misal kalau sisinya ada 3 kan berarti dia segitiga. Oh. Nah, nanti gua ketika kontur itu kan dia buat ngedeteksi apa sih warna-warna dengan threshold yang sudah ditetapkan kan. Untuk mastiin dia beneran kotak atau bulat, ternyata yang gue deteksi oranye tapi bulat. Nah, kan salah tuh. Oh, iya. Nah, Iya gitu. ya, sama deteksi bulat juga ada tuh. Ya, Udah belum dit? coba pelajarin deteksi bulat. Deteksi bulat. Belum, deteksi shapes. Itu gua udah ngupload Vision Circle itu pakai Hawk Transform. Lu baca aja. Ya, pakai Hawk Transform. Lelah gitu. Ya lu nggak harus tahu detail matematisnya, nggak usah, cara makainya aja. Menangis lu kalau skip matematikanya. alin semua. Aljabar linear semua. Wah, itu udah alin plus itu mah udah terlalu advance, udah jangan. Udah pokoknya lu tahu cara makainya, tahu maksud fungsi Hawk Transform itu apa, Kenny Edge itu apa, udah gitu-gitu aja. Baik. Cara makainya gimana, terus kalau ada parameter-parameter yang disetting itu tuh ngaruhnya ke apa, misal parameter A nih, kalau gue naikin dia bakal apa, kalau gue turunin dia bakal apa, gitu-gitu aja udah.
aja sih pertanyaan gue. Praktikal aja lah pokoknya. Jangan going hardcore. Kita belum levelnya ke sana. Udah segitu doang kalau buat OpenCV mah. Gue juga itu ngambil dari library orang, terus udah tinggal ngatur-ngatur parameter warnanya. Selesai. Disediain sama OpenCV-nya. Iya. Gak usah lah yang aneh-aneh lah pokoknya. Karena yang susahnya tuh sebenarnya yang ini, gimana cara lu nge-track perjalanan drone lu lagi ada di mana. Terus ya buat ngatur gimana caranya lu biar bisa turun dengan benar, naik dengan benar, itu sebenarnya yang susah. Kalau buat OpenCV menurut gua ya masih sangat inilah, sangat doable lah. Maksudnya bukan momok gitu. Selama tracknya nggak pakai deep learning aman. Iya. Udahlah pokoknya make it simple aja lah kalau buat OpenCV mah. Lagi. Ya mungkin yang lainnya Fer, ada mau nanya nggak? Kalau di apa yang bagian gua sama Ali kan itu yang Mafros Muffling ya. Kalau untuk konsep sama apa gimana implementasinya, maksudnya udah ngerti gitu, cuman kalau pas kayak mau praktekinnya bingung juga kan karena nggak bisa dipraktekinnya langsung gitu ya. Jadi Oh iya sih. Iya. simulasinya gitu bingung gitu. Tapi lu udah baca-baca Mafros tuh ada apa aja di dalamnya? Ya udah baca-baca juga sih. Terus kayak Baca-baca dia kode udah gue juga kan, yang gue makainya apa aja, kayak set mode, RC ya, in. jadi set mode, heartbeat gitu-gitu kan. Dia nanti auto atau guided gitu-gitu. Ya, tahu. Cuman untuk yang implementasinya langsung nanti gimana gitu masih bingung sih. Iya, itu emang harus kalian ini sih. Harus siap juga drone-nya kalau mau nyoba-nyoba gitu, karena kita masih belum bisa simulasi nih makanya. Oh iya, kayaknya ini dah. Gak Fer, ada lu udah simulasi. nyentuh Pixhawk gak? Udah tahu belum? kalau Ini dia kayaknya nih. Tahu. Nah, gue tuh ada geletakan satu bekas. Kalau mau lu ke Rubot ambil aja. Ada warna putih apa? Lu Itu, bisa nggak? itu nanti maksudnya buat di simulasinya di situ gitu. Nah, lu kan ngetes tuh katanya set mode. Lu colok komputer lu ke Pixhawk, nanti lu dari komputer lu nyuruh Pixhawknya tuh set mode ini, set mode itu. Nanti keluar tuh di Mission Planner. Oh, tiba-tiba mode berubah jadi guided lah, jadi auto, jadi ini. Betul. Lalu lebih kebayang lah kemarin. Ya, baru dijelasin juga kan kata lu dicolok Pixhawk segala, malah lu pakai Arduino. Aduh, Dicolok gimana? Kenapa tuh? iya kan? Iya punya lu pakai Arduino, Pixhawk gitu. Ya gitu dah. Iya. Tapi ya apa yang salah satu menurut gue yang bikin bingung kan ya, dan gue baru inget juga gitu yang programmer tuh jarang gue jelasin tentang Pixhawk kayak itu. Jadi kalau saran gue kalau emang lu bisa nih ke Rubot, ya udah ambil aja, ada satu, soalnya ada spare-nya juga kok selain yang buat utama ya, yang buat emang diterbangin. Nah dari situ lu udahlah lu utak-atik lu gimana kek. Bisa. Sabi sih kayaknya, sabi. Tapi jangan lupa pakai remote mainnya. Nah, Colok remote juga. buat ngatur channel gitu. Iya, buat lu ngetes FM changer misalnya, flight failsafe kayak gitu-gitu kan dia ngaktifin program by remote. Kan gitu-gitu gua kemarin. Atau nggak tahu deh, terserah nih. Kalau bisa apa aja. Ya apa aja yang bisa dilakuin lah tanpa yang ribet-ribet, coba aja. Gua nggak tahu tuh apa yang bisa dilakuin. Cuman laptop nyolok Pixhawk tuh bisa ngapain ya? Gue live duluan ya. Makasih Bang Nesro. Oke. Yo, Oke. kira-kira ya kayak gitu sih Fer. Gimana, ada yang bingung lagi nggak? Ya, kalau sekarang sih kan karena belum nyoba ya masih bingungnya di situnya aja sih. Di main Pixhawk-nya nanti gimana nerapin itunya gitu loh, Mafros Muffling. Kalau gue sih kayaknya emang harus nyoba dulu gitu biar ngerti. Soalnya kalau di YouTube juga gimana kayak nggak ada tutorial yang benar-benar nge-define-nya gitu loh, yang bisa bikin ngerti gitu. Bisa. Iya. Lu
Sabtu bisa jalan nggak? Sabtu kapan? Sabtu depan. Siang bisa kayaknya, insya Allah. Nah yaudah tes flight aja dah tuh sekalian ngambil pick-up. Nah tuh Sabi tuh. Oke. Itu sendiri apa gimana? Apaan? Apa barang lu? Rame-rame tes flight mah, elektrik, Oh, mekanik, semua Oh alah. Oke. semua suruh dateng. Nah cuma ntar kan ini biasanya tuh kan ada beberapa alat lupa gitu digeletakin gak dibawa. Nah ntar dari robot gua ambil. Terus ya udah lu pegang aja pick-up-nya. Oh, oke. Sip. Kayaknya udah ya. Ya Udah udah, deh kalau gitu. ya udah. Ya tutup aja kali. Kita akhiri pertemuan kita. Semoga berjalan lancar ya plan-plan kalian. Amin. Amin. Oke, sip. Gua cabut guys. Yo, Makasih Bang. cabut ya. Thank you. Thank you. Thank you, Bang.